Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang barang siapa mengikutinya ia akan bahagia, dan barang siapa yang mentaatinya ia akan masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, barang siapa yang memaksiatinya, tidak patuh kepadanya, maka ia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa seluruh umat Islam akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali mereka yang tidak mau masuk ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa mereka yang menolak wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang menaatiku, ia pasti akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, maka merekalah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka saudara-saudaraku seiman, siapapun di antara kita yang ingin masuk ke dalam surga, kewajiban kita adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya tidak mungkin kita bisa mentaati Rasulullah apabila hawa nafsu masih menguasai diri kita. Tidak mungkin kita bisa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita masih mentaati syahwat-syahwat kita. Tidak mungkin kita bisa mentaati Rasulullah apabila kita masih mendewakan akal dan pemikiran kita. Tidak mungkin seorang hamba menjadi orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila ia benar-benar taslim, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang masih dikuasai oleh hawa nafsunya, yang masih mengikuti syahwatnya, yang masih mengedepankan akal dan pemikirannya daripada pemikiran Allah dan Rasulnya, ia tidak akan mungkin selama-lamanya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah bersumpah, Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat atas keputusanmu dan mereka taslim, menyerahkan dirinya sepenuhnya
dengan sebenar-benarnya penyerahan. Di sini Allah telah menyebutkan bahwasanya mereka tidak beriman sampai mereka memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim di dalam permasalahan yang kita perselisihkan. Syarat yang kedua yaitu menerima keputusan Rasulullah SAW bukan dengan hati yang berat, namun dengan hati yang penuh kegembiraan. Syarat yang ketiga yaitu kita taslim, menyerahkan diri kita kepada Allah dan mengikuti dengan hati yang ridha terhadap semua yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Makanya seorang hamba tidak mungkin menjadi pengikut Rasulullah yang sejati apabila ia masih mengedepankan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Apabila yang ia pikirkan hanya sebatas kesenangan dunianya dan syahwatnya, ia tidak akan mungkin menjadi pengikut Rasulullah yang sejati. Karena perintah-perintah Allah dan Rasulnya seringkali bertabrakan dengan kepentingan dunia kita. Karena larangan-larangan Allah dan Rasulnya seringkali sesuai dengan syahwat-syahwat kita. Sehingga tidak aneh apabila kita mendengar seseorang berkata, mengapa agama ini berat sekali, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram, itu haram. Mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka masih mengikuti hawa nafsunya dan mereka masih mengikuti syahwat-syahwatnya. Berbeda dengan orang yang siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ketika ia mendengar perintah dari Allah, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika mereka mendengar larangan-larangan Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ia yakin bahwasanya perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu pasti maslahat baginya. Dan ia yakin bahwasanya larangan-larangan Allah dan Rasulnya itu pasti mudarat baginya. Maka merekalah orang-orang yang bisa mengikuti Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, ia akan pilih-pilih mana perintah Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan seleranya maka ia ikuti, dan mana yang tidak sesuai dengan seleranya ia tidak mau mengikutinya. Sehingga wahai umat al-Islam, agamanya ia permainkan sesuai dengan seleranya dan hawa nafsunya. Bahkan ia ingin bahwasanya agamanya bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Maka merekalah orang-orang yang paling sesat di dunia. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapa orang yang paling sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam beragama wahai umat al-Islam bukan sesuai dengan selera dan hawa nafsu kita. Kita dalam beragama wahai umat al-Islam, kita mengikuti seluruh yang Allah perintahkan kepada kita, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, berarti kita telah masuk Islam secara kafah. Kita telah masuk Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian, bukan dipilah-pilih mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka wahai umat al-Islam, itulah kebahagiaan. Siapapun hamba yang mau menyebarkan dirinya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, siapapun hamba yang mau bersabar untuk menjauhi larangan-larangannya, ia pasti akan bahagia di dunia dan di akhiratnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ummatal Islam, tidak mungkin seorang hamba menjadi pengikut Rasulullah yang sejati kecuali apabila ia benar-benar taslim, menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak mungkin seorang hamba taslim kecuali apabila ia hanya mengharapkan kehidupan akhiratnya saja. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat saja yang bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi bagi siapa? Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan akhiratnya saja. Wa zakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang masih mengharapkan dunia dan syahwatnya, mengharapkan dunia dan gemerlapnya, ia tidak akan mungkin menjadi pengikut Rasulullah SAW. Ia tidak akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Maka setiap dari kita seharusnya bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dalam muamalah kita? Apabila belum, berarti kita masih mengharapkan kehidupan dunia, berarti kita masih mengharapkan kesenangan dunia, dan mengharapkan kehidupan akhirat ternyata masih sirna di dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ashfi mardal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma irfa' anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.